siapa sih Allah? Kita bertanya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah. Ayat 163, 164. Supaya kita semakin yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun 163 karena pertanyaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Nabi mengajak orang-orang musyrikin untuk masuk Islam, untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tanya, "Sif lana rabbak." Coba Muhammad, Tuhan yang kau maksud itu kayak apa sih? Yang kau minta kami untuk menyembahnya, untuk meminta kepadanya, kayak apa tuh Allah SWT? Maka Allah turunkan ayat ini. Subhanallah. Kalau orang tanya, Tuhanmu kayak, wa ilahukum ilahu wahid. Allah tuh Esa, satu tuh Allah SWT. Kemudian, di sini disebutkan sifat Allah yang sangat mulia. La ilaha illahu. Nih, tiada yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tatkala seorang hamba tahu Tuhannya itu Ar-Rahman Ar-Rahim, hidup dia pertama bahagia. Cobalah bapak-bapak, kalau masuk ke sebuah perusahaan, dikasih tahu sama teman-teman, hati-hati, bos kita tuh galak. Udah awal masuk udah gak enak nih. Kita mau kerja ini takut salah, tapi ketika disebut bos ente itu baik banget, kita akan merasa nyaman. Makanya Allah sebutkan di sini, Huwar Rahmanur Rahim. Dia itu maha pengasih, maha pemurah. Kau tenang, kau jadi hambanya Allah itu tenang. Nggak ada yang namanya seperti dosa bawaan, ya. Nggak ada tuh. Kemudian urusan sama Allah, kau punya salah sama Allah, Allah ampuni. Dan Allah mulai Al-Quranul Karim ini, coba kita baca dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya orang tahu isinya Quran ini rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya. Tapi orang-orang kafir Quraisy minta bukti. Apa bukti? Kalau Tuhanmu itu Esa. Tuhanmu satu. Jadi Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, dan Dia Ar-Rahmanir-Rahim. Apa buktinya? Allah turunkan ayat setelahnya. Bukti pertama, penciptaan langit dan bumi. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Orang-orang kafir Quraisy ketika ditanya mereka, Man khalaqas samawati wal ard? Siapa pencipta langit dan bumi? Kata mereka Allah. Mereka nggak bisa mengingkari hal itu. Mereka tahu patung-patung, ya gimana mau mengingkari kalau pencipta langit itu Allah SWT. Lah uang patung-patung itu mereka yang bikin. Dari kebodohan orang-orang musyrikin. Umar bin Khattab cerita bagaimana mereka dulu. Kita itu, kalau dalam perjalanan, kita biasanya cari batu. Kita cari batu, kita sembah. Kalau nanti ketemu batu yang lebih bagus, kita buang yang ini. Kita sembah batu yang lebih bagus. Nanti ketemu yang lebih bagus lagi, kita sembah yang lebih bagus. Kalau nggak ada batu, maka pasir. Kata mereka, pasir itu kita tumpuk, lalu kita persen susu di tengahnya. Lalu kita tawaf ngelilingin pasir itu. Apakah mereka akan ngomong ini pencipta langit dan bumi? Nggak ada. Mereka yang bikin. Pasti ada yang membuat. Jadi bukti pertama, inna fi khalqis samawati wal ard. Bayangkan jamaah. Seperti apa sih luasnya langit itu? Sepanjang mata memandang tidak ada batasnya. Kita kalau bicara tentang galaksi Bima Sakti aja. Ada berapa galaksi di langit itu? Jutaan. Salah satu galaksi Bima Sakti. Yang di sini kita ada nih di situ. Kecil sekali. Itu penciptaan langit. Wal ard, penciptaan bumi ini. Kita lihat subhanallah. Bumi ini gak pernah penuh. Ya Ustaz, gak penuh, ada KB gitu. Kan. Antum lihat kadang-kala orang ngomong inti KB kata dia. Bapak anaknya berapa? 5 katanya. Itu nyuruh KB. Anaknya nyuruh KB 5. Kenapa takut? Di bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ada satu bahasa yang sering diungkapkan oleh beberapa manusia, beberapa insan yang sebenarnya tidak boleh. Yaitu
Dewi Pertiwi atau Bumi Pertiwi. Pertiwi itu dewi penguasa bumi. Kalau kita ngomong Bumi Pertiwi berarti kita meyakini ada Tuhan selain Allah SWT. Karena kita tahu orang-orang selain Islam mereka memiliki beberapa Tuhan. Bahkan mereka ada Dewi Padi. Siapa namanya? Sri. Ibu-ibu ada yang namanya Sri. Diganti tuh. Sri itu Dewi Padi. Ketika kita ngomong Sri Rahayu, kita sebenarnya menetapkan. Maka tadi ada yang namanya Wisnu. Mudah-mudahan cepat diganti namanya. Langit dan bumi itu Allah. Kalau kamu mau cari bukti, siapa sih pencipta itu? Fir'aun ketika minta bukti kepada Nabi Musa alaihissalam. Tanya, ente siapa Tuhan ente Musa? Qala Rabbus samawati wal ard. Kemudian ketika diturunkan mukjizat, Nabi Musa ngomong sama Fir'aun. Laqad alimta ma anzala haula'i illa Rabbus samawati wal ard. Basair. Kau tahu Fir'aun bahwasanya yang menurunkan ayat-ayat Allah tadi itu tongkat, yang jarat, yang belalang, yang kodok, yang darah. Kau tahu kalau itu bukan perbuatan aku. Kau tahu kalau itu adalah Allah SWT. Tapi dia ingkar terhadap Allah SWT. Baik. Kemudian waqtilafil laili wan nahar. Perubahan malam dan siang. Siapa yang bisa mendatangkan gerhana matahari? Siapa? Cuma Allah yang bisa. Ada karikatur yang ngomong kata dia, SBY berapa tahun memimpin? 10 tahun jadi presiden gak pernah bisa bikin gerhana. Jokowi baru berapa tahun sudah ada gerhana. Katanya, emangnya siapa yang bikin gerhana? Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhtilaful laili wan nahar. Perubahan malam dan siang. Dan kita lihat matahari itu terbit berubah terus tempatnya. Memang terbitnya di arah timur. Tapi berubah. Makanya disebut Allah itu Rabbul Masyariqi wal Magharib. Allah itu Robnya timur-timur dan barat-barat. Timur-timur tempat terbitnya matahari. Makanya kalau di musim hujan, mataharinya itu sebelum musim hujan. Mataharinya itu di arah mana terbitnya? Di arah selatan. Jadi rumah yang di arah utara itu kepanasan. Nanti kalau sekarang ini sudah mulai di arah utara. Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita cuma bisa melihat kejadian itu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika debat sama Namrud. Itu di surat Al-Baqarah juga. Ketika Namrud mengatakan wa alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Engkau enggak lihat tuh orang yang berdebat sama Nabi Ibrahim karena Allah kasih kepada dia kerajaan. Nih orang biasanya kalau dikasih kelebihan rizki, dikasih kelebihan harta, ada kesombongan. Itu wajar. Makanya manusia ujian orang kaya sama ujian orang miskin beda. Ujian orang kaya itu diuji. Kita biasanya kalau lagi susah ngomong ana lagi diuji, Ustaz. Kalau lagi banyak rezekinya, enggak, alhamdulillah ana enggak ada ujian. Ustaz. Itu tuh ujian ente tuh. Wa idz qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata? Ana uhyi wa umiit. Aku bisa kalau sekedar menghidupkan mematikan aku bisa kata dia. Disebutkan dalam tafsir bahwasanya dia mendatangkan tawanan yang satu berhak dibunuh, dua-duanya berhak dibunuh, yang satu dimaafkan, yang satu dibunuh. Ini aku hidupkan, aku matikan. Nabi Ibrahim tidak mendebat Namrud, enggak. Apa kata Nabi Ibrahim? Qala fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Sudah. Allah itu mendatangkan matahari dari arah timur. Coba kau terbitkan mentari dari barat.
Siapa yang bisa kumpulkan seluruh umat manusia untuk mendatangkan matahari terbit dari barat? Nggak ada yang bisa. Kemudian wal fulkil lati tajri fil bahr. Fulk itu perahu, kapal. Kita lihat kapal di lautan itu, Masya Allah. Tidak ada kendaraan sampai hari kiamat nanti insya Allah yang bisa membawa beban lebih berat dari kapal. Antum coba, kapal itu ada yang panjangnya 1 kilo katanya. Ada yang lebih. Ada mobil yang 1 kilo jemaah. Nggak ada. Itu buktinya kalau lihat nggak tenggelam itu. Beban berapa banyak kontainer, ya Allah. Ketika di darat hanya bisa 1, tiap mobil hanya bisa bawa 1 kontainer. Padahal di lautan kalau kita lihat di pelabuhan itu, Masya Allah. Itu tanda keberadaan Allah SWT. Tanda ketauhidan Allah SWT. Kalau Allah nggak esa, terbit dan tenggelamnya matahari bisa kacau. Kalau Tuhannya ada 2, hari ini terbit, besok nggak terbit mataharinya. Kenapa? Tuhannya lagi marah. Dan itu anak-anak kita diajarin, hati-hati. Film-film yang dari Yunani ya, yang menceritakan tentang Zeus, tentang ada Tuhannya petir, atau Tuhannya air, atau Tuhannya apa, Tuhannya macam-macam. Berantem mereka. Ya kayak gitu tuh, kalau Tuhan bener ada kayak mereka, nggak jalan tuh. Hidup ini nggak akan jalan. Ketika Tuhan yang nguasain matahari ngambek, nggak keluar mataharinya hari ini. Dan ada satu ucapan yang sering kita dengar biasanya disebutkan oleh komentator bola. Apa? Dewi Fortuna. Emangnya ada Tuhan selain Allah SWT? Dewi Fortuna itu yang bagian apa? Bagian keberuntungan. La ilaha illallah. Allah, kita bicara la ilaha illallah. Yang jadi masalah Muslim yang ngomong kayak gitu tuh. Muslim. Karena udah jadi suatu hal yang biasa. Kembali kepada film-film di barat itu, anak kita diajarin, dicekokin untuk percaya adanya Tuhan, adanya kekuatan selain kekuatan Allah SWT. Maka itu bermasalah. Kembali kepada lautan, subhanallah. Kita lihat lautannya. Ada kapal-kapal di laut itu, perahu yang bisa ngangkut pesawat. Tapi nggak ada pesawat yang bisa ngangkut kapal. Itu tanda kebesaran Allah SWT. Bima yanfa'unas, dia bawa barang-barang yang buat manfaat buat manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Nih, hujan. Kepingin tahu tanda ketauhidan Allah, hujan. Allah turunkan hujan dan Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi ini. Air itu dari atas apa dari bawah? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Kalau dulu pelajaran IPA kita, dari mana? Dari bawah. Pelajaran IPA. Benar pelajaran itu. Wallahu a'lam. Syekh di Madinah cerita, kalau benar tuh pelajaran, kata Syekh, seharusnya Arab itu paling sering hujan. Karena panas di situ tuh. Tapi wallahu a'lam, mungkin teori itu benar. Tapi yang jelas air itu dari atas. Kita lihat ketika Allah tidak mau turunkan hujan. Kemarin kejadian di Riau. Siapa yang bisa mematikan itu api? Allah. Coba. Mereka berusaha untuk nyiramin ini, nggak mati-mati. Terus Singapura datang bikin hujan buatan ini, bikin nggak mati-mati. Oleh karena itu kalau nggak turun hujan disyariatkan, minta sama yang di langit. Karena Allah yang bisa turunkan hujan. Kita lihat sungai-sungai kalau lagi nggak ada hujan, kering sungai. Di situ kita tahu Allah yang nurunkan. Tinggal kau minta sama Allah SWT. Allah hidupkan. Dengan hujan itu, Masya Allah, tumbuh-tumbuhannya.
Negeri yang mati kalau ada hujan jadi hijau, ya Masya Allah. Wabatha fiha min kulli dabba. Allah tebarkan segala binatang. Allah jamaah. Antum kalau lihat binatang kalau habis musim hujan, yang datang ke lampu, binatang yang datang ke lampu itu kecil-kecil. Ana lihat subhanallah. Antum pegang tuh, satu mangkok mungkin ada 10 macam binatang. Kalau seluruh penduduk bumi berkumpul untuk menciptakan satu nyamuk aja, bisa mereka ciptakan? Nggak ada. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tasrifir riyah, angin. Kita dulu masih ingat kalau main layangan, apa? Angin timur, angin barat, ya. Itu sebenarnya ada permohonan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita minta sama Allah. Anak kita diajarin, kau kalau nggak ada angin, minta sama Allah supaya Allah kirim angin. Karena di film-film kartun itu ada Tuhannya angin. Ada film kartun judulnya Avatar. Iya. Apa itu? Avatar. Tuh anak kita nonton itu. Anak suatu hari, nggak tahu anak-anak nonton di mana. Tahu-tahu sama teman-temannya main di pojok rumah. Ini dapat dari mana ini? Baru sekali nonton. Gimana yang tiap hari jemaah? Tasrif riyah. Allah, angin itu milik Allah. Di sini kita katakan kepada anak kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada angin yang kencang, beliau itu keluar masuk rumahnya. Takut beliau. Angin ini mendatangkan azab dari Allah SWT. Maka anak kita pun kita tanamkan kepada dia, ini Allah yang kirim angin. Allah subhanahu wa ta'ala. Wassahabil musakhari bainas sama'i wal ard. Antum bisa lihat sahab, awan, itu kok bisa nggak jatuh jamaah? Awan itu mengandung air yang entah bertonton angin air yang di sana itu nggak jatuh. Siapa yang megang? Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala mereka bikin hujan buatan, apa garam apa itu disebarin, ditaruh di awannya supaya ada air. Nah udah ada airnya, Allah kirim angin, seret. Allah kirim. Apa mereka mau tahan? Nggak bisa. Milik Allah subhanahu wa ta'ala. La ayatin liqaumin ya'qilun.